Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia ini, dan secara keseluruhan seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Pada hari ini, saudaraku, saya akan membahas kembali, memenuhi permintaan dari saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di seluruh dunia, dan secara keseluruhan adalah seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan, dan yang pertama adalah saya akan menjawab pertanyaan saudara kita, yaitu ada di antara saudara jenengan bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba, saya menyimak YouTube panjenengan bahwa untuk mencapai keimanan yang diridhoi ada 5 langkah yang harus dilakukan. Salah satunya menyempurnakan sholat. Saya berguru kepada seseorang yang mengajarkan kepada saya sholat dengan cara lain yang tidak sama dengan sholat yang dilakukan oleh orang Islam, dan saya melakukannya. Tolong dijelaskan Aba, apa yang saya lakukan ini adalah benar atau tidak? Baik saudaraku, terima kasih saudara sudah berperan di dalam penyebaran pemahaman tentang ilmu Allah, dan mudah-mudahan pertanyaan saudara ini bisa membawa saudara kepada rahmat Allah yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudaraku, di tanah kita ini, khususnya ya yang kita tahu, banyak orang sholat itu dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi yang kami tahu itu ada non sewu mengarahkan pandangannya ke langit, terus setelah itu mengingat Allah, itu sudah selesai. Mereka menganggapnya bahwa mereka sudah sholat. Jadi ada yang lain lagi bahwa cukup mengisi hati dengan zikir, bahwa itu sudah dinyatakan sholat dan tidak perlu lagi melaksanakan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin ada sholat lagi yang lain, ada lagi. Saya tidak tahu sholat yang saudara lakukan itu sholat yang seperti apa. Tapi saudara, saya mengingatkan kepada saudara bahwa
dalam urusan akhirat itu saudara tidak boleh bermain-main. Saya ulangi, dalam urusan akhirat itu saudara tidak boleh bermain-main atau berteka-teki. Apa yang saya lakukan ini benar tidak ya? Apa yang saya lakukan ini salah tidak ya? Saudara tidak boleh urusan akhirat saudara berada dalam kondisi seperti ini. Dalam urusan akhirat saudara itu harus pasti. Apa yang saya lakukan ini pasti benar. Kenapa kok benar? Ini contohnya, ini ayatnya, ini dilakukan oleh kekasih-kekasih Allah, ini dilakukan oleh wali-walinya Allah, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saran saya kepada saudara, kembalilah saudara kepada sholat seperti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini ada kalimat yang sederhana. Kalau misalnya malaikat kelak bertanya kepada saudara tentang sholat yang saudara lakukan, itu siapa yang mengajari? Lalu saudara itu, apakah akan saudara menjawab bahwa sholat yang saudara lakukan itu diajari oleh Rasulullah? Coba Pak, itu coba jenengan pikirkan tentang hal ini. Nabi yang jenengan ikuti itu adalah Rasulullah. Agama yang jenengan ikuti itu Muslim. Lalu misalnya, dan saya sudah sampaikan kepada saudara di pertanyaan yang lain bahwa sholat itu adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat sholatnya itu baik, maka dianggap baiklah seluruh amalan. Dan pada saat sholat seseorang itu rusak, maka sesungguhnya dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Kalau saudara itu sholat dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan ternyata sholat saudara itu salah, sholat saudara itu rusak, maka kelak di akhirat saudara itu akan minta pertolongan sama siapa? Artinya kalau sholat saudara itu rusak, maka sholat guru saudara itu juga rusak. Lalu siapa yang akan menolong saudara kalau semua sholat-sholat yang dilakukan itu ternyata adalah sholat yang rusak, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Sehingga saudaraku, ini tidak boleh saudara lakukan. Saudara harus kembali. Kalau sholat, ya sholatlah saudara seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan saya pahamkan kepada saudara, sholat itu dari langit, dari Allah langsung. Malaikat Jibril turun langsung mengajari Rasulullah itu sholat. Itu sholat itu sesuatu yang sakral ya Pak. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa mi'rajnya orang muslim itu adalah sholat itu. Sehingga bukan merubah-rubah ya Pak, bukan merubah-rubah yang harus saudara lakukan, tapi yang harus saudara lakukan adalah teruslah sempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Awalnya saudara sholat dengan tingkatan jasad. Setelah itu saudara tingkatkan sholat saudara itu menjadi tingkatan ibadah hati. Setelah itu saudara tingkatkan lagi supaya sholat saudara itu setiap bacaannya itu ditemukan kenikmatan, ada rasa di situ, gitu ya Pak. Jadi setiap bacaan-bacaan itu ada kenikmatannya, ada kemuliaannya, gitu ya Pak. Baru yang terakhir itu adalah memastikan diri jenengan mendudukkan sholat yang saudara lakukan itu
apa? Ya pada tingkatan jiwa. Jadi bukan lagi hanya jasad jenengan yang sholat, tapi sholat saudara itu juga dilakukan dengan jiwa ya, dengan tingkatan jiwa, istilahnya begitulah Pak ya Pak. Dan itu secara bertahap nanti gitu Pak, tidak bisa sekaligus. Saudara harus belajar tentang itu. Jadi yang harus saudara lakukan itu bukan merubah-rubah sholat gitu ya, bukan merubah-rubah sholat, tapi terus sempurnakan sholat yang saudara lakukan itu. Kalau misalnya sholat yang saudara lakukan itu mengingat Allah, dianggap sebagai sholat, ini saudara pahami. Apa saudara menganggap bahwa Rasulullah itu tidak bisa mengingat Allah? Atau apakah wali-walinya Allah yang ada di tanah Jawa ini mereka tidak bisa mengingat Allah? Kalau saudara menjawab iya pasti bisa Abah. Kalau pasti bisa, kenapa mereka tetap melakukan sholat? Kalau mengingat Allah saja sudah dianggap sholat. Tapi Abah, ini Abah, tapi begini Abah, kalau misalnya benar bahwa mengingat Allah itu dianggap sebagai sholat, maka itulah kemuliaan yang juga saudara lakukan. Apa artinya? Selain saudara itu terus menyempurnakan sholat yang sudah baku, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, bahkan ini sampai kepada Rasulullah, maka saudara tambah amalan-amalan lain yang kemuliaannya sama seperti sholat, yaitu apa? Yaitu dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, mungkin dengan cara berzikir, dengan terus mengingat Allah dengan cara yang tidak terputus, atau dengan jenengan memperbanyak mengingat kemuliaan Allah, menambah ya Pak, tapi bukan berarti menghilangkan, bukan, tapi menambah dengan amalan-amalan lain. Itu yang dilakukan oleh kekasih-kekasih Allah terdahulu, sehingga kekasih-kekasih Allah terdahulu itu tidak mampu banyak melakukan urusan dunia ya. Kenapa? Mereka terus sibuk ya, dalam setiap waktu, setiap saat, mungkin setiap harinya, bahkan sepanjang hidupnya, untuk menambah ibadah-ibadah yang harus dia lakukan dengan istiqomah itu kepada Allah. Itu ya Abah. Jadi kesimpulan dari pertanyaan saudara ini adalah kembalilah saudara kepada sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh guru-guru kita, dan tingkatkan ya Pak, tingkatkan dari tingkatan jasad seperti tadi. Ini kalau di yang sering kita dapatkan kalimat-kalimatnya adalah dari syar'i ke tarekat, ke hakikat, ke makrifat. Jadi kalau kami menyebutnya itu adalah pada tingkatan jasad, naik kepada tingkatan hati, naik lagi kepada tingkatan rasa, menemukan rasa, baru yang terakhir itu sholat kita itu berada pada tingkatan jiwa. Itu yang saudara harus terus belajar. Dan yang lain lagi adalah dalam urusan akhirat saudara tidak boleh berteka-teki, tidak boleh putus, ini dari siapa, yang bertanggung jawab siapa, itu tidak boleh terputus. Itu harus sampai kepada Rasulullah, karena kita ini semua umat muslim itu kan berada di bawah panji Rasulullah, berada di bawah bendera Rasulullah. Itu tidak boleh keluar dari itu ya. Jadi pastikan ini, kalau ini ada kitab ini dari mana, ini kemana arahnya gitu. Itu harus jelas ya Pak, harus jelas ya Pak. Dan itu larinya harus kepada Rasulullah, tidak boleh mandek ya, begitu sampai di guru kita, ini atasannya ini siapa, hilang, tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Loh, terus kalau misalnya ini terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Itu jangan diikuti saudara.
Yang seperti itu jangan diikuti. Itu resiko, itu tidak pasti. Karena urusan akhirat itu harus pasti, tidak boleh ada keraguan. Itu ya Abah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi saudara, dan juga menjadi rahmat bagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin pada saat ini berada dalam kondisi yang seperti ini, sholat dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalnya jenengan adalah orang yang rajin berzikir, yang rajin mengingat Allah, itu jangan ditinggalkan. Mengingat Allah dan berzikir itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu saudara tetap jaga. Yang perlu saudara lakukan sekarang, dirikan sholat saudara ini. Begitu saudara itu mampu mendirikan sholat saudara itu, maka saudara itu akan melakukan sebuah amalan yang luar biasa. Jadi sholat syar'inya iya, bahkan yang tadinya sholat ini syar'i, tapi tidak hanya sekedar pada tingkatan jasad lagi, bahkan sholat jenengan ini akan berada pada tingkatan yang tertinggi. Ditambah lagi dengan kebiasaan yang sudah saudara lakukan saat ini, misalnya zikir yang tidak terputus, mengingat Allah dalam keadaan sepi dan keadaan rame, itu saudara tetap jaga, jangan dibuang. Itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Itu terus dijaga ya Abah. Itu amalan yang langka dilakukan oleh saudara-saudara kita saat ini. Sehingga kalau saudara bisa menyempurnakan ibadah yang saudara lakukan, maka saudara akan mempunyai nilai lebih di situ daripada orang-orang kebanyakan. Banyak kami dipahamkan bahwa orang yang tadinya duduk di jalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi mereka memiliki kekuatan tirakat lah ya, katanya bahasa kita itu, yang sangat kuat. Maka begitu dia berada di jalan Allah, maka dia akan mempunyai nilai lebih. Dan saya berharap ini juga terjadi kepada saudara, dan ini juga memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang lain. Itu Abah, terima kasih atas partisipasi yang sudah saudara lakukan untuk membantu perjuangan kami di dalam mewujudkan amanah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dan kami juga berharap saudara-saudara yang bersama kami saling membantu, saling berjuang ya, untuk mewujudkan amanah yang sudah diberikan kepada kami, yang kami sudah berjanji di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya bahwa kami akan berjuang dengan kemampuan yang kami miliki untuk mewujudkan amanah yang telah diberikan kepada kami. Semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Demikian Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.